Yixing bisa mengalahkan siapapun di papan Weiqi, tapi justru karena itu dia hampir kehilangan dirinya sendiri. Jadi gini ceritanya, sejak kecil Yixing tumbuh dalam keadaan yang gak mudah, tubuhnya penuh luka, dan satu-satunya tempat dia bisa melarikan diri dari kerasnya dunia adalah lewat Weiqi. Permainan yang dulu sering ia lihat dimainkan oleh ayahnya. Buat Yixing, papan Weiqi bukan sekedar permainan. Di sana, dia bisa melupakan kenyataan. Sampai akhirnya dia bertemu peramal Peony, orang yang menyelamatkan hidupnya sekaligus menjadi gurunya. Peony kemudian mengajarinya Weiqi dan memperkenalkan sebuah cara pandang yang akhirnya mengubah hidup Yixing. Peramal Peony berkata, Chang'an itu seperti papan Weiqi, jalanan adalah garis-garisnya, bangunan dan manusia adalah bidaknya. Dan kalau Yixing ingin memahami dunia, dia harus belajar membaca papan itu. Bertahun-tahun kemudian, kemampuan Yixing berkembang sangat cepat. Sampai suatu hari, seorang utusan dari Kyokuto datang ke Chang'an membawa bidak giok dan menantang para pemain Weiqi terbaik di kota. Satu persatu ahli Weiqi Chang'an dikalahkan, sampai akhirnya Peony menunjuk Yixing sebagai lawannya. Masalahnya, itu bahkan pertama kalinya Yixing menghadapi lawan sungguhan. Awalnya sang utusan meremehkannya karena Yixing terlihat gugup dan tubuhnya gemetar, tapi ternyata dia salah besar. Dalam waktu sekitar 2 jam, Yixing justru mengalahkannya dengan telat. Dan saat itulah orang-orang mulai sadar kalau pemuda ini bukan pemain biasa. Setelah kemenangan itu, nama Yixing langsung terkenal di Chang'an. Bahkan mulai muncul rumor kalau dia adalah keturunan Adipati Ying, salah satu pendiri Chang'an sekaligus ahli Weiqi terkenal. Tapi Yixing nggak terlalu peduli dengan semua gosip itu, karena buatnya ada satu hal yang jauh lebih penting, menang. Karena sejak kecil Yixing percaya kalau selama dia terus menang, suatu hari nanti ayahnya akan mengakuinya. Dan semakin lama dia bermain, semakin kuat pula keyakinan itu. Sampai akhirnya, kemampuan Weiqi-nya mulai berkaitan dengan kekuatan petir dan badai. Yixing bahkan mulai melihat Chang'an seperti sebuah papan permainan raksasa. Namun disinilah masalahnya, Yixing terlalu fokus untuk memenangkan permainan, sampai dia lupa memahami permainan itu sendiri. Sampai suatu malam, gurunya kembali dan bertanya, "Kamu benar-benar memahami papan permainanmu kan?" Yixing menjawab kalau dia nggak perlu memahaminya, dia cuma perlu menang. Dan untuk pertama kalinya, Peony memberikan jawaban yang berbeda. "Kamu salah." Karena menurut Peony, Weiqi memang bisa menggambarkan alam semesta. Tapi dunia di luar papan jauh lebih luas. Yixing nggak bisa terus hidup hanya dengan mengejar kemenangan. Dia harus menemukan jalan Weiqi-nya sendiri. Dan untuk menemukan jawaban itu, Yixing akhirnya keluar dari Chang'an. Bukan untuk mencari lawan, bukan juga untuk mengejar kemenangan. Tapi untuk pertama kalinya, dia mencoba memahami dunia yang selama ini cuma dia lihat sebagai sebuah papan permainan.